Halo semuanya, saya Sari Intansi IT dengan NIM 124430075 dari PTBM RA kelompok 3A. Di sini saya akan melakukan praktikum modul kelima yaitu Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau MOSFET. Di sini saya akan melakukan beberapa percobaan dan sebelumnya saya sudah mencari beberapa komponen, yaitu ada kapasitor polar, IRF 130 sebagai MOSFET-nya, ada potensiometer, resistor, resin, dan research. Di sini saya akan merangkai dulu terlebih dahulu untuk percobaan pertama, yaitu karakteristik arus drain. Di sini kita menggunakan DC ammeter. Kemudian MOSFET-nya dan yang terakhir itu resource-nya. Kemudian ada ground itu di sini. Kita sambungkan kemudian dari sini ke ini kita ubah menjadi VGS. Pada percobaan pertama ini kita disuruh melakukan beberapa kali percobaan dengan variasi tegangan dari voltage-nya ini, mulai dari 0 hingga 7. Kita awali dengan 0 volt. Tapi di sini saya tidak akan melakukan semua percobaannya, hanya beberapa saja. Ini kita ubah menjadi miliampere. Kemudian kita run. Hasilnya itu 0,0 miliampere karena tegangan awalnya juga adalah 0 volt. Selanjutnya kita coba ke ini jadi 7 volt. 7 volt. Run. Dia itu maksimal karena dia itu miliampere. Jadi kita harus ubah dia jadi ampere dulu biar ini hasilnya dapat 6,25 ampere. Nanti saya akan melakukan percobaan dengan variasi voltage-nya itu dari 0 sampai 7. Untuk percobaan pertama yang ini karakteristik input ini, kurvanya ini bakalan didapat setelah mendapatkan hasilnya ini semua. Nanti hasilnya akan digambarkan pada kurva seperti ini. Selanjutnya percobaan yang kedua itu karakteristik output BJT. Ini kita stop. Kalau ini kita menggunakan dua V-source, berarti ini kita cut. Delete. Ulang. V-source-nya itu yang di sini pertama, kemudian ada di sini, ada MOSFET-nya di sini. Ini kita hubungkan langsung. Kemudian dari sini itu ke DC ammeter di sini. Tapi ini kita harus mirror. Nah, dan ini kita sambungkan. Dan ini kita sambung ke sini. Ini juga. Terakhir kita tambahkan ground.
Setelah itu kita akan di sini itu 11 outputnya ini adalah VDS dan di sini itu VGS. Kita akan melakukan beberapa variasi seperti saat VDS-nya ini 0 volt, maka VGS-nya 1 volt, 2 volt, sampai seterusnya. Saya akan coba dengan VGS-nya 1, maka VDS-nya 0 volt. Kita akan lihat berapa hasilnya. Ini kita ubah terlebih dahulu jadi miliampere. Di kitaran hasilnya 0 miliampere. Bagaimana kita coba ke VGS-nya 10, VGS-nya juga 10. Ini kitaran benar, ini ada salah 10 volt. Nah, karena dia miliampere, dia itu maksimal, jadi kita ubah dulu jadi ampere. Ini kitaran, hasilnya saat VGS-nya 10 volt, VDS-nya 10 volt itu arusnya itu adalah 15,7 ampere. Nanti setelah tabel ini terisi, maka kurva ini juga bisa digambar. Yang ketiga ini desain key point pada MOSFET. Ini juga setelah kita mendapatkan grafik yang kedua dari percobaan 1 dan 2 ini, nanti akan terlihat key point-nya seperti ini. Kita lanjut ke percobaan keempat, yaitu penguat common source. Kita ulang. Sini kita butuh resinnya di sini 1, terus resistornya di sini, kemudian ada kapasitor polarnya di sini, ada resistor potensio di sini, kemudian MOSFET-nya ada lagi resistor lagi di atas. Kita rotate, terus di sini rotate juga. Ini kita geser ini. Habis itu ada 2 kapasitor, satunya di sini. Kita luruskan ke sini. Ada di sini 1, ini juga lurus. Kita putar. Satu lagi itu ada phase source-nya di sini. Kita wiring, phasing-nya ke resistor, ke sini, resistor ke sini, resistornya, resistor 1, kapasitor 1. Terus potensialnya ini ke gini, ke resource yang di sini. Terus resistor yang ini ke sini.
dari kapasitor 1 ini ke sini. Kemudian yang C2 ini kita tidak sambungkan, dia nanti sebagai outputnya. Dan seperti ini kita tentukan nilai setiap komponennya. Di sini itu gelombang sinusoidalnya, amplitudenya itu di 10.000, 10K, amplitudenya itu 50 M, frekuensinya 10K. Yang R1 itu 50 ohm, 50, kapasitor satunya ini 100 mikro. Kemudian ada potensinya ini jadi 1 M. Terus yang R2 nya ini 10K, R3 nya 1K, C2 nya itu 100 mikro, arahnya di 100, C2 nya juga 100 tuh. Oh, ini C2 nya tuh dihubungkan ke R3 sini. Nah, kemudian ini 15 volt. 15 volt. Oke. Sini kita akan menggunakan probe voltage. Itu satunya di setelah kapasitor ini, di sini satu, terus yang kedua tuh di sini sebagai output. Kita coba lihat. Dia rangkaiannya kita run. Di sini terlihat tegangan input, tegangan output dari common source ini. Selanjutnya ini tuh merupakan tegangan pengamatan. Nanti akan dilakukan juga dihitung tegangannya yang dihitung secara manual. Itu untuk penguat common source. Selanjutnya itu percobaan kelima, penguat common gate. Itu yang diubah ininya itu kita hapus, R1 ini kita cut. Ini kita sambungkan langsung ke sini. Tapi di sini kita jadi ada dua. Di sini ada casingnya. Geser ke sini. Dilihat dulu. Geser ini ke sini.
jadinya nih ya. Habis itu kita tambah resistor di sini. Satu lagi facingnya di sini sebagai sumber. Ini kita sambungkan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Di sini resistornya ini 100, facingnya kita ubah jadi lima puluh. Ini yang voltage yang di sini kita pindahkan ke sini. Kita akan run. Ini dia tegangannya. Tuh. Command get sudah. Nanti akan dibandingkan hasil yang didapat dari pengamatan ini dengan perhitungan manual itu dengan rumus yang ada tertera di sini. Common source yang tadi akan menggunakan rumus ini, common get yang ini akan menggunakan rumus ini. Nanti hasilnya itu penguatan TOV-nya itu dibandingkan dengan hasil yang di sini. Kemudian yang ke-6 itu common drain. Ini kita hapus lagi. Ini kita hapus. Ini kita kembalikan, tapi yang C3 ini kita tidak WRD itu nanti jadinya output. Kemudian di sini kita balikin facingnya di sini. Facing dan resistornya di sini. Sini. Ini kita ubah jadi 50 ohm. Kemudian facingnya ini masih sama, amplitudenya 50 M, frekuensinya itu 10. Ini kita yang probe voltage yang di sini kita kembalikan ke posisi awal itu di sini. Yang outputnya akan dipindahkan ke sini. Ini kita hapus dulu. Kita run. Ini dia outputnya, ini inputnya.
Untuk common drain sudah, nanti juga akan dilakukan perhitungan secara manual dan membandingkan AV-nya atau penguatannya. Yang percobaan ketujuh itu resistansi input MOSFET. Resistansi input ini kita hanya melakukan penambahan resistor di inputnya yang resistansinya itu bervariasi. Jadi kita bisa bebas menambahkan berapa saja resistansi resistornya. Kita tambah di sini. Coba kita bikin ini jadi 5K. Udah sesimpel menambahkan resistor di input. Kita akan run. Ini dia hasilnya. Hasil dari resistansi input MOSFET. Yang terakhir itu ada resistansi output MOSFET. Kalau yang ini kita hapus lagi tadi resistor yang kita tambahkan, kita wiring lagi, terus kita tambahkan resistor di output, yaitu di sini. Kita tar dulu. Kita sambungkan. Ini kita hapus agar tidak terjadi error. Kemudian yang ini kita pindah ke ini. Itu ya, root voltage kita taruh di sini. Nah, terus yang ini kita balikkan lagi dia ke sini. Karena ini kita bebas nambahin berapa saja resistansi resistor ini. Jadi saya mau tetap di 10 ampere, 10.000 ampere. Setelah ini kita bakal run simulasi. Ini dia terlihat voltage outputnya. Terlihat berbeda. Itulah perbedaan resistansi input MOSFET dan resistansi output MOSFET. Jika input menambahkan resistor di input dan kalau output menambahkan resistor di output. Ini tadi tabel sesuai yang saya bilang tadi, ada perhitungan dan pengamatan dan dari resistansi input, output, penguatan yang ketiga tadi, yang common source, yang common gate, dan common drain. Mungkin itu saja video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dan